antum siap-siap dituduh dengan berbagai macam tuduhan, yaitu salafi, wahabi, pemecah belah umat, dan juga yang lainnya. Atau yang sekarang yang lagi booming itu radikal, teroris, garis keras, ataupun yang lainnya. Ingat, segala apapun yang kita laksanakan atas nama Islam yang benar pasti akan dimusuhi dan pasti akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci dakwah Islam ini. Kenapa? Karena itulah yang telah menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lan tardha 'ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum." Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara tidak akan pernah rela. Allah menggunakan lafaz walan, tidak akan pernah rela. Tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara kepadamu sampai kamu ikuti agama mereka. Makanya jadi yang setiap yang ada kaitannya tentang Nabi kita Muhammad SAW, namanya, agamanya, ajarannya, perilakunya, teman-temannya, sahabatnya, pengikutnya, bahkan bahasanya pun yang ada kaitannya dengan Nabi Muhammad SAW pasti akan dicaci, dihina, dihujat, dan yang lain sebagainya. Makanya setiap ada orang yang ingin mengajarkan Islam kepada yang benar, maka dituduh macam-macam. Apalagi yang lebih anehnya lagi, ada orang yang mengatakan semua agamanya sama. Semua agama itu sama katanya. Kalau memang sama, agama itu sama, pertanyaannya adalah kenapa Islam yang dihujat? Kenapa Islam yang dihujat? Ya kan? Kalau memang agama itu sama, tapi kenapa Islam yang dihujat? Kenapa agama yang lain tidak? Katanya agama sama. Maksudnya apa? Kalau memang Islam itu sama dengan yang lain, kalau ini dihujat, yang lain juga ikut dihujat. Tapi kenapa hanya Islam yang dihujat? Umatnya yang dihujat, nabinya dihujat, bahasanya pun bahasa Arab, bahasa Quran juga dihujat. Itu dia macam-macam. Nah, kita akan masuk ke bahasan ini, bahasan-bahasan juga yang sangat-sangat sensitif. Jadi kalau kita salah menyampaikannya, kita, anak, antum semuanya siap dicap dengan ucapan tadi itu. Berbagai macam hujatan-hujatan. Tapi ingat, kalau seandainya Islam ini agama buatan manusia, maka dia akan sirna. Ingat, Islam itu agama Allah. Allah yang menurunkannya, maka Allah juga yang akan menjaganya. Allah yang menjaganya. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Sungguhnya kamilah telah menurunkan Al-Quran ini, Al-Dzikra, dan kamilah akan menjaganya. Kami akan menjaganya. Jadi jangan putus asa dalam menyampaikan kebenaran. Fadhal. Bagian 21. Kuburan dan tempat ziarah. Kuburan-kuburan yang banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam seperti Syam, Irak, Mesir, dan negeri Islam lainnya sungguh tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, judul yang baru ini yaitu tempat-tempat ziarah dan juga kuburan-kuburan. Kuburan yang tentunya juga sering dikunjungi oleh kaum muslimin dengan berbagai macam alasan dan juga dorongan serta motivasi. Bicara masalah kuburan ini tidak hanya di negeri-negara Arab saja, di negara kita, bahkan di daerah kita, bahkan di kampung kita ini juga tidak lepas dari yang namanya tempat ziarah dan juga kuburan-kuburan. Jadi jangan heran setiap ada orang-orang yang berbicara masalah ini, jadi siap-siap dituduh macam-macam. Ingat, ziarah sumber kuburan ini merupakan perintah Nabi SAW. Namun ketika disalahgunakan dan beda motivasinya, beda alasannya, maka itulah yang harus kita perhatikan. Boleh ziarah kuburan, tapi apa embel-embelnya? Tahu tak embel-embel ya? Apa tujuannya? Apa tujuannya ini? Lanjut.
Berbagai kuburan itu dibangun sedemikian rupa dengan biaya yang tidak sedikit. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Dalam hadis sahih disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengapur kuburan, duduk dan mendirikan bangunan di atasnya. Hadis riwayat Muslim. Sedang dalam riwayat yang sahih oleh At-Tirmidzi disebutkan pula larangan menulis sesuatu di atas kuburan, termasuk di dalamnya menuliskan ayat-ayat Al-Quran, syair dan sebagainya. Naam, mengenai kuburan ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan wanti-wanti. Apa hikmahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan larangan-larangan ini? Agar orang itu tidak memperhatikan kuburan, tidak mengkeramatkannya, tidak mengagungkannya. Jangankan itu, menulis saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Membangun di atas kuburan saja Nabi melarang. Bahkan menyemen kuburan pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Agar orang yang datang tidak mengagungkan kuburan tersebut. Kenapa? Syaitan tidak akan pernah tidur untuk menggoda manusia. Mungkin generasi sekarang ini tidak diapa-apakan kuburannya, hanya menyemen saja, Hilang generasi sekarang, muncullah generasi yang kedua mengatakan, ayo kita kuburan hanya ingin berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilang yang kedua, datang yang ketiga. Dahulu nenek moyang kita mengagungkan kuburan tersebut. Dahulu mengagungkannya, akhirnya orang pun mengagungkannya. Hilang yang ketiga, datang rasa yang berikutnya. Enggak, dulu orang-orang kita tuh menyembah kuburan ini. Lihat betapa syaitan bersabar menggoda manusia. Tapi kenapa kita tidak bersabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada tahapan-tahapannya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan." Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu tidak langsung mengatakan, "Ayo sembah kuburan." Tidak. Ada langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapannya. Digiring dahulu, giring sampai itu sabarnya, bahkan itu ratusan tahun, puluhan tahun mungkin, ratusan tahun. Bagaimana caranya agar manusia ini berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena dia ingin banyak temannya di neraka. Dia ingin banyak temannya di neraka, makanya ajak manusia. Kalau saya sendiri, ngapain saya masuk neraka? Ayo kita ajak manusia. Dan juga ketika kita tahu bahwasannya surga itu sangat luas, mari juga kita ajak manusia untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab surga itu sangat luas kalau hanya kita sendiri yang masuk. Ajak teman-teman yang lainnya agar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kuburan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi bersabda, "Naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an yujassasal qubur." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyemen kuburan. Membangun kuburan, semennya, mengapurnya, ataupun dahulu kan tidak ada semen. Zaman dahulu kan tidak ada semen kan, hanya memakai tanah saja. Tanah jenisnya tanah apa? Tanah yang juga digunakan untuk bangun rumah di zaman dulu. Itu sudah dikatakan menyemen. Itu pun tidak boleh, apalagi dengan menyemennya dan juga menghiasnya, bahkan dibikin bangunan-bangunan yang luar biasa. Sehingga muncullah perasaan beda dari orang. Itu yang pertama, menyemennya. Wa ayyuqada alaihi wa ayyuqada alaihi. Dan juga tidak boleh kuburan itu diduduki. Tidak boleh diduduki. Wa ayyubna alaihi, dan juga tidak boleh dibangun di atasnya. Ya, ingat ya, dibangun di atasnya, dibangun untuk bangunan di atasnya. Selain Nabi melarang menyemennya, juga melarang juga dibangun di atas kuburan. Mau yang lama, yang baru. Ada yang mengatakan ini kan kuburan lama, ini zaman dahulu, kata nggak apa dibangun. Tidak, selama itu kuburan, maka selama itu juga tidak boleh dibangun. Lanjut. Kemudian yang berikutnya dalam riwayat yang lainnya juga tidak hanya dibangun, tapi Nabi SAW juga melarang apa? Menulis di atasnya. Terkadang kan kita lihat
Ada kuburan agar tidak hilang ditulis fulan bin fulan wafat tahun sekian ya hari ini. Itu juga Nabi melarang. Dan juga Nabi juga melarang menulis apa? Al-Quran juga tidak boleh. Atau syair-syair. Tidak boleh sama sekali. Nabi melarangnya. Apapun alasannya, agar kuburan itu untuk diketahui dan lain sebagainya. Ingat, itu semua pintu-pintu yang nantinya orang akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Berikut ini hal-hal penting yang berkaitan dengan kuburan. 1. Kebanyakan kuburan-kuburan yang diziarahi itu adalah tidak benar. Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu misalnya, beliau mati syahid di Irak dan tidak dibawa ke Mesir. Karena itu kuburan Al-Husain bin Ali di Mesir adalah tidak benar. Bukti yang paling kuat atas kebohongan tersebut adalah bahwa kuburan Al-Husain ada pula di Irak dan di Syam. Bukti yang lain yaitu bahwa para sahabat tidak menguburkan mayit di dalam masjid. Hal itu sebagai pengalaman dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Naam. Jadi di antara kuburan-kuburan atau tempat ziarah-ziarah yang sering dikunjungi oleh kaum muslimin, baik yang ada di Irak, di Mesir, di Syam, dan juga yang lain, tidak benar adanya. Tidak benar adanya. Contoh misalnya adanya kuburan Husain di Mesir. Di Mesir. Padahal sejarah membuktikan bahwasanya Husain itu mati di mana? Irak. Di Irak. Tepatnya di Karbala. Di Kufah. Nama desanya Kufah, nama tempatnya nama desanya Karbala, nama tempatnya Kufah, nama negaranya Irak. Di Irak. Kok tiba-tiba ada kuburan Husain di Mesir? Kapan dibawanya? Siapa yang bawa ke sana? Jadi tidak benar. Dan anehnya lagi, katanya juga ada juga di Syam. Oh, Syam enggak? Syam itu kumpulan dari tiga negara sekarang, pecahan. Apa itu Syam? Lebanon, Suriah, Yordania. Lebanon, Suriah dan Yordania. Lebanon, Suriah dan Yordan. Hah? Yordania, Lebanon ya, Yordania dan ya itu Syam. Kok tiba-tiba ada di sana? Terus mana yang benar? Makanya tidak benar ketika ada tempat-tempat ziarah itu. Dan juga yang lainnya juga menyatakan bahwanya para sahabat itu tidak dikuburkan di masjid. Para sahabat semuanya itu tidak dikuburkan di masjid. Nah, ketika ada kuburan Nabi di masjid, maka itulah bentuk kesalahan. Ketika ada kuburan sahabat misalnya di masjid, maka itulah bentuk kesalahan. Kenapa? Karena para sahabat tidak pernah dikuburkan di masjid. Makanya, kenapa? Karena para sahabat memegang firman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajidan. Kenapa? Karena Allah melaknat, Allah membunuh, melaknat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan sahabat orang yang paling semangat, orang yang paling terdepan dalam mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah agar masjid bersih dari segala macam kesyirikan. Lanjut. Hikmah dari pelarangan tersebut adalah agar masjid-masjid terbebas dari syirik. Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Al-Jin. Nah, jadi hikmahnya tadi saya sampaikan ya, bahwasanya agar masjid-masjid itu sepi, hilang dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
Ketahuilah sesungguhnya masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik bupati, bukan milik gubernur, bukan milik Pemda, bukan milik siapa saja. Tapi siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Milik diberikan untuk kaum muslimin. Makanya tidak boleh ada seorang mengklaim ini masjid punya saya. Ini masjid punya saya. Orang yang bangun pun itu bukan untuk dirinya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis Nabi mengatakan man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun satu masjid untuk Allah ya, bukan untuk pribadi, maka sungguhnya dia telah bangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang bangun masjid untuk Allah di dunia ini, maka sungguhnya dia telah membangun rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan hanya semangat kita bangun rumah di dunia bermewah-mewah, pada ujung-ujungnya kita meninggalkan. Kita bangun rumah banyak-banyak, mahal-mahal, mengumpulkan uang begitu banyak hanya untuk kita tinggalkan. Makanya kalau Arab itu kalau masalah pahala pelit deh. Arab itu pelit kalau masalah pahala. Apa itu? Kalau mau masjid ingin sendiri yang dapat pahala, yang lainnya nggak boleh. Yang lainnya nggak boleh. Makanya masjid itu mereka ingin sendiri, tidak boleh yang lainnya. Kenapa harapan mereka kalau bangun rumah Allah di masjid, bukan rumah, kalau bangun masjid di dunia, maka Allah akan menggantikannya apa? Dengan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya kita bangun itu untuk Allah, bukan kita monopoli, bukan untuk kita kuasai, bukan untuk kita yang lain, tapi untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Nah, bangun masjid pun harus bersih dari segala macam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bukan masjid bukan untuk orang, bukan untuk pemerintah, bukan untuk pejabat, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, yang bertanya, Ustaz, gimana kalau kuburan yang ada di Masjid Nabawi misalnya? Gimana dengan kuburan yang ada di Masjid Nabawi? Bukankah di situ ada kuburannya Nabi, kuburannya Abu Bakar, dan kuburannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kenapa? Sekarang kita temukan jawabannya. Menurut riwayat yang terpercaya dan benar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dikubur di rumah beliau, tidak di dalam Masjid Nabawi. Tetapi kemudian orang-orang dari dinasti Umayyah memperluas masjid tersebut dan memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Alangkah baiknya jika hal itu tidak mereka lakukan. Nah, jadi kalau kita meneliti tentang sejarah bagaimana kuburan Nabi kok bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi sekarang ini. Ingat dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha, bukan di masjid, bukan di masjid. Nah, di antara tuntunan atau sunnatullah kepada para nabinya, Nabi itu dikuburkan haitsumatu. Jadi mereka itu dufina, dikuburkan di mana mereka meninggal. Dan kebetulan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi pun dikuburkan di rumah Aisyah. Ingat, bukan di masjid. Dan ingat, semakin banyak kaum muslimin yang datang ke Madinah, dan juga semakin banyak Islam yang juga masuk, semakin banyak umat yang masuk Islam, maka ada dorongan perluasan masjid. Ya kan? Sehingga masjid diperluas sampai pada zaman dinasti Umayyah. Ada khulafa Rasyidun. Setelahnya itu Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah yang terakhir. Terakhir hancur di mana? Di Turki, di Konstantinia. Bahasa yang Inggrisnya Konstantinopel ya. Oleh Raja Turki siapa namanya? Atruk. Siapa namanya? Iya. Itu yang hancur. Jadi Khulafa Rasyidun, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian
Utsmaniyah. Orang Inggris mengatakan Ottoman. Dinasti Ottoman atau Utsmaniyah. Nah, ketika masa atau dinasti Umayyah ini berkuasa, banyak kaum muslimin yang datang ke Madinah dari berbagai macam penjuru dunia kan, dan tentunya juga mendesak agar Masjid Nabawi diperluas dan diperlebar. Nah, para ulama di zaman itu sudah menentang dinasti Umayyah untuk tidak memasukkan kuburan Nabi ke masjid. Para ulama sudah menentang. Tapi karena berlawanan dengan pemerintah, nah ini lagi nih, berlawanan dengan pemerintah, berhadapan dengan pemerintah, ulama sudah memberikan saran, berfatwa tidak boleh, karena hadisnya jelas kan, jelas. Tapi karena berhubung pemerintah punya tentara, punya kekuasaan, punya segalanya, ulama punya apa? Hanya punya sorban saja dan punya ilmu, nggak punya apa-apa. Bahkan di salah satu penguasa Umayyah pada saat itu berkata dengan tegasnya dan mengatakan, aku akan memasukkan kuburan Nabi ke masjid ini. Barang siapa yang akan menghadangku dan menghalangiku, katanya, aku akan penggal lehernya. Bukan rajanya, tapi penguasa saat itu. Bukan penggal lehernya. Dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, tapi ini riwayatnya masih diperdebatkan. Keesokan harinya, penguasa ini ditemukan kepalanya terpotong, dan sampai sekarang tidak ditemukan di mana kepalanya. Seperti ya, penentang ini yang menentang hadis, menentang ulama, mengatakan itu barang siapa yang menghalangiku untuk agar aku tidak masukkan kuburan Nabi ke masjid, silakan menghalangi, aku akan penggal lehernya. Bukan orang lain yang penggal, dia yang terpenggal lehernya. Sehingga sampai sekarang tidak pernah ditemukan di mana kepalanya orang tersebut. Dan dari situlah kuburan Masjid Nabawi dimasukkan. Jadi hukum asalnya apa? Kuburan Nabi berada di luar masjid, berada di masjid, di rumah istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi karena konflik di saat itu, akhirnya dimasukkan dan sampai sekarang. Nah, oleh Raja Abdul Aziz, bapaknya raja sekarang ini, memberikan pembatas tembok berlapis-lapis di Masjid Nabawi tersebut. Agar apa? Agar hukum bahwasanya batasan kuburan itu tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kok bisa? Contoh misalnya, boleh nggak kita sholat di WC? Boleh tidak? Boleh ya? Ini misalnya ruangan, ini WC. Boleh tidak? Tidak ya? Oke. Hukum tidak boleh sholat di WC. Kalau di tembok misalnya, ini rumah kita, ini kamar, ini WC. Boleh nggak sholat di sininya? Boleh nggak? Kenapa? Karena di ada pembatasnya. Nah, begitu juga fatwa para ulama mengenai Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini sini yang ini. Ini empat ini. Ini ada Quba, ada Quba. Di sini ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Quba hijau, kemudian yang lain. Di Babus Salam di sini. Nah, untuk menghindari agar orang-orang bisa sholat di semuanya, maka kuburannya dipagari berlapis-lapis. Saya ngerti ya? Sama dengan di WC tadi, karena dibatasi, maka kita boleh sholat di samping kiri kanannya. Sama juga dengan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibatasi, dipagari agar kita boleh sholat di tempat yang baik. Saya ngerti ya? Baik. Lanjut. Sekarang ini kuburan Al-Husain berada di dalam masjid. Sebagian orang bertawaf di sekitarnya. Mereka meminta hajat dan kebutuhan mereka kepadanya. Sesuatu hal yang sungguhnya tidak boleh diminta kecuali kepada Allah, seperti memohon kesembuhan dari sakit, menghilangkan kesusahan, dan sebagainya.
Sebab agama menyuruh kita agar meminta hal-hal seperti itu kepada Allah semata, dan agar kita tidak bertawaf kecuali di sekitar Ka'bah. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah tua itu, Baitullah Al-Hajj. Naam. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Zaimini menulis kitab ini di tahun 80-an. Tahun 80-an. Beliau mengatakan, dan sekarang, kapan maksudnya? Kapan maksudnya sekarang itu? Tahun ketika beliau menulis buku kitab ini. Tahun berapa? 80-an. Sekarang sebagian manusia sudah banyak orang yang sudah tawaf di sekeliling kuburan Husain. Bahkan meminta-minta kepada kuburan Husain. Padahal dahulunya hanya kuburan saja. Dahulunya hanya kuburan. Kemudian dibangunkan masjid. Kemudian datang orang-orang berbondong ke situ. Kemudian ya sekarang malah orang-orang tawaf di sekeliling kuburan Husain, memintanya, berdoa kepadanya. Inilah bagaimana Islam itu menjaga segala macam bentuk apapun itu agar orang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sudah dijadikan tempat perayaan. Di kuburan Husain di Karbala itu untuk merayakan apa? Kematian Husain. Bahkan perayaannya itu tidak hanya sekedar merayakan, tapi dengan cara apa? Melukai diri mereka. Namanya dikatakan Idul Ghadir, hari kepergian. Maksudnya kepergian Husain. Mereka melukai diri mereka dengan pedang, dengan pelati yang ada duri-durinya, dengan mereka meyakini semakin banyak darah yang keluar, semakin banyak pahala yang dapat, dan juga semakin banyak dosa yang bergugur. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itulah orang-orang Syiah. Kenapa? Itulah. Coba kalau seandainya tidak ada kuburan di situ, tidak ada masjid dibangun, sampai sekarang tidak. Makanya Islam harus menjauhi itu semua, agar nantinya orang-orang tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Atau masih banyak ya? Baik, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Karena masih banyak sampai 6 ya. Karena waktu sudah mendekati adzan, ada baiknya kita sisakan untuk tanya jawab. Baik, bagi ada orang-orang yang ingin bertanya atau menambahkan atau menjelaskan atau mengoreksi, silakan. Monggo. Nah, enggak ada. Silakan. Abu Rahmat, fadhal. Kita kan dulunya belum tahu bagaimana kita kuburan kita bangun kuburan. Jika kita bapak dulu kan kita bangun. Terus bagaimana caranya supaya kita hancurkan apa tidak menyakiti hati ibu? Kalau kita hancurkan sementara itu kan belum paham akan kata ini karena ya. Ada sendiri. Nah, bagaimana hukumnya? Karena dulu tidak paham dan sekarang paham, tapi kuburan sudah terlanjur dibangun. Bismillah. Apakah karena kita sudah paham sekarang harus kita hancurkan? Tunggu dulu. Siapa orang-orang yang antum anggap akan dilukai dan tersakiti hatinya? Antum pahamkan dahulu. Karena al-amru bil ma'ruf itu diutamakan nanti an-nahyu 'anil munkar. Kenapa? Karena orang-orang ini percuma kita nanti menghancurkan kalau mereka tidak paham. Malah akan berdampak negatif buat diri kita dan juga dakwah kita. Maka yang lebih utama adalah pahamkan orang-orang dulu. Karena kalau mereka sudah paham, dengan sendirinya mereka akan melaksanakan. Itulah namanya dakwah bil hikmah. Dakwah bil hikmah. Sama di saatnya kita berhadapan dengan orang yang sedang mabuk. Dia megang gelas. Sedang mabuk. Kalau kita bilang, "Woi, jangan mabuk," mungkin dia bisa pecahkan botolnya, nusuk ke kita. Tapi dakwakan dahulu. Sampai dia paham, maka dia sendirinya akan meninggalkan itu.
Sama dengan ketika saya dulu di kampung saya pribadi di Ngabin Kebak itu, di masjid itu dulu ada kuburan yang sekarang sedang di Ustaz Iman tahu ya, sekarang sedang direnov itu. Depan itu ada kuburan dahulu. Anak dahulu ketika sudah belajar mondok nggak mau sholat di situ. Tempat lain. Orang bertanya, kenapa dan kenapa? Mana jelaskan? Semua sudah paham itu hitungan sampai dari pondok balik dari Madinah baru mereka paham. Hanya anak sendiri yang memindahkan. Karena sudah paham. Anak nggak perlu nyuruh mereka pindahkan, mereka sendiri yang memindahkan atas arahan Pak Kadesnya dahulu. Hanya masyarakat sudah paham, mungkin Kadesnya sudah paham, hanya Kades memerintahkan, ayo kita pindahkan kuburan. Hanya mereka sendiri yang memindahkan. Sama juga dengan kuburan tersebut. Pahamkan orangnya dulu. Ya butuh kesuburan, kesabaran maksudnya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mereka paham. Dengan demikian, insya Allah mereka akan meminta, ayo kita pindahkan, atau ayo kita hancurkan kuburan tersebut. Sama dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya. Dahulu, ketika Ka'bah itu mengalami yang namanya perubahan. Ka'bah yang sekarang itu ayo ingatkan lagi bagaimana gambar Ka'bah. Segi 4 ya. Segi 4. Di sini ada Hajar Aswadnya. Ya. Di sini ada makam Nabi Ibrahim, tapi sekarang sudah jauh kan. Di sini ada namanya apa namanya ini? Apa namanya? Hijr Ismail. Bentuk asalnya Ka'bah itu panjang ya, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Karena di Mekah dulu ada kebanjiran, ada banjir, sehingga Ka'bah itu hancur. Ka'bah hancur. Itu terjadi ketika Nabi masih umurnya belasan tahun. Nah, orang kafir Quraisy itu ingin bangun kembali, tetapi dari harta yang bagus pula. Bayangkan mereka masih kafir pun masih mencari harta yang bagus. Terkumpullah donasi, ternyata hanya 2/3 saja yang mereka bangun. Sepertiganya itu nggak bisa. Sepertiganya nggak bisa. Mereka hanya bangun ini, sisanya diginikan. Sisanya diginikan. Jadi seperti ini. Nah, ketika kaum muslimin banyak yang datang, banyak masuk Islam maksudnya, muncul ide dari Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kalau Ka'bah ini kita bangun seperti di atas pondasinya Nabi Ibrahim? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah katanya, innahum hudatsa ahdin bil Islam. Wahai Aisyah, sesungguhnya mereka itu baru paham tentang Islam, baru masuk Islam. Kalau seandainya aku menghancurkan Ka'bah dan aku bangun di atas pondasi Nabi Ibrahim, mereka orang-orang Islam, orang-orang benci Islam kan mengatakan, lihatlah Muhammad telah menghancurkan Ka'bah. Mereka hanya melihat apa? Melihat hanya menghancurkan, tapi tidak melihat pembangunannya. Karena musuh-musuh itu akan apa? Mencari celah untuk apa? Menurut kita untuk agar bagaimana kita ini hancur. Akhirnya Nabi pun tidak mau membiarkan. Nah, datang khalifah setelah itu masih di Umayyah juga. Umayyah. Dinasti Umayyah, setiap pergantian raja itu dibangun kembali seperti ini. Ganti raja, hancurkan, bangun seperti ini. Akhirnya bangun begini sampai datang khalifahnya anak lupa. Karena khalifah ini dekat dengan ulama, mendengar fatwa ulama, ya khalifah katanya, kalau engkau ingin bangun kembali seperti kaidahnya atau pondasinya Nabi Ibrahim, maka akan tradisi setiap khalifah menghancurkan, yang lain membangun, hancur, biarkanlah seperti itu. Akhirnya dari situlah sampai sekarang seperti ini bangunannya. Sangat ya? Nah, sama juga dengan dakwah tadi itu. Kalau kita sekarang sudah paham, terus tiba-tiba ingin menghancurkan, ingat apa pertimbangannya dulu. Jangan-jangan bukan dakwah yang kita dapatkan, tapi malah apa? Lemparan batu mungkin yang kita
Jadi itu harus dengan berhikmah dan juga dengan dakwah dengan ilmu dan juga dengan hikmah. Sudah ngerti ya? Baik. Cukup? Adzan? Masih? Belum? Betul? Nah, Anda baca pikiran tuh atau tidak bertanya kan? Apakah kita melakukan dosa kita sedang mengetahui akan dulu pernah mana yang buat ukuran hari maya ini buat ukuran ini apakah sampai sekarang kita melakukan dosa? Apakah dosanya mengalir gitu? Karena ada pahala jariah, apa ada dosa jariah? Ada amal jariah, ada dosa jariah. Ingat, seorang kita melaksanakan sesuatu perkara dosa karena dia tidak tahu atau karena lupa, maka Allah memaafkannya. Allah memaafkannya. Di akhir surat Al-Baqarah itu Allah akan berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami orang yang berdosa karena kami salah atau lupa. Allah tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Karena apa? Kesalahan dia, karena salahnya karena dia bodoh. Kecuali dia sudah paham hukumnya, tapi tetap melanggar, maka itu berdosa. Nah, ketika sekarang dia sudah bertobat misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menghapus itu, maka tadi itu kita pahamkan dahulu. Orang-orangnya itu kalau mereka sudah paham, baru mereka akan bertindak dengan sendirinya. Jangan kita yang melaksanakannya, karena fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Baik, masih ada waktu lagi? Cukup ya? Enggak, maksudnya ada sudah adzan? Sudah adzan ya? Belum. Nah, Gimana hukumnya kalau kita disuruh sama orang tua memberikan ukuran setiap mau Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Itu kita berikan ukuran. Gimana hukumnya Bapak? udah adzan ya? Adzan dulu kan?
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Tadi ada pertanyaan, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya biar kita juga bisa paham. Gimana hukumnya Ustaz kalau kita disuruh orang tua mendirikan kuburan di waktu tertentu misalnya kayak sebelum hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, tiap tahun kita disuruh mendirikan di kampung kita berdoa. Ya, bagaimana hukumnya ketika orang tua kita menyuruh untuk membersihkan kuburan? Paham pertanyaannya? Paham ya? Di sini ada dua hal. Mentaati perintah orang tua dan yang kedua membersihkan kuburan. Membersihkan kuburan. Mentaati orang tua apa hukumnya? Apa hukumnya? Itu bentuk dari bakti kita kepada orang tua. Yang kedua, membersihkan kuburan apa hukumnya? Apa hukumnya? Ya, ya disyariatkan, dianjurkan. Kenapa? Karena kuburan itu akan dilewati oleh orang-orang yang nanti akan mengantar jenazah. Kalau tidak dibersihkan, mungkin ada durinya, ada kotorannya, padahal kita akan disuruh masuk kuburan dengan tanpa alas kaki. Kalau tidak dibersihkan, maka akan melukai kaki para pelayat-pelayat itu, pengantar jenazah. Nah, berarti dua-dua hal yang disyariatkan kan? Mentaati orang tua dan juga membersihkan kuburan. Boleh. Ini juga boleh. Ini boleh, ini boleh. Maka boleh dilaksanakan. Tapi ingat, jangan dikaitkan kebersihan itu dengan waktu tertentu. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, wa la taj'alu qabri 'ida." Saya tuliskan ayatnya. Ayat apa hadis ya? Hadis. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum qubura wala taj'alu qabri ida. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Apa maksudnya? Ya, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sepi, nggak ada ngajinya, nggak ada ibadahnya, nggak ada zikirnya, nggak ada sunnah-sunnahnya. Harus diisi dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi, kemudian yang berikut ini letaknya. Wala taj'alu qabri 'ida, dan janganlah kalian jadikan kuburanku seperti apa? Ida. Apa ida itu? Apa artinya id? Apa artinya id? Hah? Apa id itu? Hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Qubur. Ini tadinya dikata ada ya'idu, ada ya'udu, mengunjungi. Atau id artinya sesuatu yang sering dikunjungi. Jadi janganlah kalian jadikan kuburan itu sesuatu yang sering dikunjungi. Sering dikunjungi. Apa korelasinya dengan dengan kebersihan ini? Korelasinya apa? Kalau id kan ada waktunya tertentu kan, maka jangan kaitkan kebersihan itu dengan apa? Dengan apa? Dengan waktu-waktu yang ada juga ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena kebiasaan kita ini kalau enggak ada lebaran,
kuburannya nggak dibersihkan. Betul tidak? Menjelang bulan puasa kuburannya dibersihkan. Istilahnya apa istilahnya itu? Nyekar ya. Itu bahasa apa, Jawa ya? Apa sembawanya? Apa sembawanya? Apa sembawanya? Ya? Ya. Jadi ingat, kita boleh ke kuburan, boleh membersihkannya, tetapi jangan dijadikan dikaitkan di apa namanya dengan suatu tertentu. Kita perlu bersihkan setiap hari atau minimal setiap minggunya, ya, agar orang-orang yang apa namanya yang melewati kuburan tersebut tidak terganggu jalannya. Bisa ngerti ya? Nah, boleh mentaatinya, tapi jangan dijadikan sebagai apa? Sarana untuk sering dikaitkan dengan hari-hari tertentu. Bisa ngerti ya? Makanya kita harus punya, misalnya sekarang ini misalnya, punya tugas membersihkan kuburan rame-rame, boleh bersihkan kuburan. Mungkin ini program kita, mungkin program anggota atau jamaah masjid atau Miftahul Jannah membersihkan kuburan. Bagus ya enggak? Bagus kan? Agar orang-orang yang nanti melayatnya juga juga terhindar dari gangguan-gangguan kakinya, sehingga masyarakat pun peduli. Wah, Masya Allah, ini bagus nih. Kan jarang-jarang kita bersih kuburan kan? Paling bersihkan taman yang kebanyakan untuk maksiat. Ya enggak? Ya sekali-kali mungkin program kita bersihkan kuburan. Luar biasa. Cukup ya? Yang lainnya? Cukup ya? Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.